Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan video aku kali ini ya. Untuk kali ini pembahasan kita tentang si calon bunga. Apa sih yang harus kita lakukan ya? Apa sih atau bagaimana sih kita itu merawatnya lah begitu ya teman-teman. Apa sih yang harus kita lakukan? Jadi gini teman-teman, sebelum kita ke pembahasannya ya, saya ucapkan terima kasih yang udah selalu support ya ke channel ini ya. Semoga rezeki teman-teman semua selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga teman-teman semua yang selalu support ke channel aku doakan juga mudahan selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman ya. Sebelum lanjut ke ini ya, jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau bermanfaat silahkan dibagikan teman-teman. Oke, jadi gini, ini kan sekarang sudah mau pembungaan. Nah, jadi ada nih yang menghalangi si calon bunga ini untuk berkembang dengan baik ya teman-teman. Nah, yang mana penghalangnya? Ini dia, si tunas-tunas kecil atau tunas cacing ya teman-teman ya. Nah, mari kita buang dulu ini teman-teman, kita rapihkan. Kalau dia dibiarkan teman-teman, jadi nanti pas pembungaan itu tidak akan maksimal ya. Gitu. Jadi kan sekarang ini harus fokus ya, fokus pada si calon bunga atau calon buah ya, supaya maksimal ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk bahan itu kita sekarang ini belum waktunya ya. Kemarin kan sudah aku buatin video ya tentang bagaimana cara kita menentukan titik tumbuhnya ya. Nah, gitu, meskipun masih ada yang mungkin kurang paham ya, atau sulit untuk menghitungnya ya teman-teman ya. Karena itu semua tidak bisa berlaku di setiap daerah atau di setiap tempat ya teman-teman. Nah, jadi gini, sekarang kan udah rapih ya tuh. Jadi tinggal fokus ke yang ini, dan juga ini. Mudah-mudahan nanti pas pembungaannya itu maksimal ya, mekar maksimal ya teman-teman semua ya. Nah, kemarin juga ada yang datang ke rumah sambil menanyakan ini bagaimana ya untuk menentukan titik tumbuh. Nah, sama persis yang saya buatkan ya penjelasannya. Jadi begitu. Hanya kita perlu usaha sedikit lah untuk menghitungnya ya. Cuman itu semua tidak efisien di setiap daerah gitu. Itu beda-beda, bisa berbeda-beda. Otomatis di segi bulan itu mungkin berbeda ya. Karena kopi itu di setiap tempat iklimnya akan berbeda-beda ya teman-teman semua ya. Nah, gitu. Tuh, ini tempat aku nih. Kayak contoh di tempat aku ya, sekarang kan udah bunga. Tuh bunga. Jadi nanti pas kita titik tumbuh untuk bahan itu ada pasang, ada waktu gitu ya. Jadi bukan di bulan-bulan sekarang. Kalau di sekarang kita mundurin ke belakang itu cukup jauh lumayan ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang ini kita fokuskan dulu ke si pembungaan ini. Nah, ini namanya tunas-tunas cacing ya. Tunas cacing ini banyak sekali nih. Ini kalau kita biarkan nih, ini mengganggu teman-teman, jadi tidak akan maksimal nantinya ya. Nah, lain itu juga ini ada juga tunas air atau tunas batang, itu harus kita bersihkan ya sebersih mungkin. Nah, jadi bagaimana caranya kalau misalnya kita sekarang berbarengan dengan panen kopi ya, kita menyempatkan lah sedikit-sedikit sambil kita ngambil buahnya atau metik buahnya, kita buang. Sama saya juga hari ini lagi melakukan pemetikan buah, tapi ya menyempatkan waktu sebentar-sebentar seperti ini sambil istirahat. Kita buang dulu tunas-tunas yang menghalangi. Ini mudah-mudahan maksimal teman-teman semua ya. Nah, jadi gitu ya caranya, kita buang ya sambil lah, jangan terlalu fokus gitu kan. Sambil kita kerja, kayak saya kan sambil juga ini sambil pangkas gitu, sambil
metik sambil pangkas, jadi banyak sambil. Cuman ada beberapa kelemahan ya teman-teman. Kalau misalnya kita itu bekerja dalam satu waktu, tapi ada beberapa yang harus kita lakukan gitu. Contoh ya, kalau kita fokus metik buah ya kemungkinan lebih cepat untuk selesai gitu. Karena apa? Ya kan kita fokus ke satu buahnya. Tapi kalau saya memilih untuk sambil melakukan hal yang lain, contoh seperti membersihkan tunas-tunas tadi ya, ataupun langsung membersihkan ranting-ranting yang sudah tidak berguna lagi atau buahnya sudah kita ambil ya. Contoh misalnya ini sudah matang buahnya, nah nanti kita pas metik kopi langsung kita potong dari sini. Itu manfaatnya kalau menurut saya, entah kalau menurut teman-teman semua ya, menurut saya itu lebih lebih efisien ke batang kopinya. Kenapa? Karena kan ini sudah tidak berbuah lagi, sudah kosong, tinggal rantingnya aja. Jadi kita potong, otomatis si yang ini, dahan yang seperti ini itu nutrisinya nggak akan terbagi lagi oleh ranting yang sudah tidak berbuah lagi ya. Nah kita potong, nanti nutrisinya langsung ke yang baru, ke yang belum kopinya matang, nutrisinya pindah ke sini gitu. Nah itu salah satunya teman-teman ya. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan kita di video kali ini, atau pembahasan saya di video kali ini ya. Mudah-mudahan untuk para pemula ini bisa bermanfaat ya. Kalau untuk para suhu mah jangan ditanya, mereka sudah pada paham ya. Oke, bagi yang memang tidak paham dengan bahasa pembicaraan saya, bolehlah di komentar ya. Itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.